Ini yang aku penasaran banget nih dari hanya sipil. Kalau harus memilih Dari apa sipil? hanya sipil pertanyaan. Oh, namanya. Namanya. Akunnya. Kalau harus memilih antara masuk penjara atau mengungkap identitas narasumber, Wah. apakah Mas Eman akan tetap memilih merahasiakan narasumber? Kan ada jawabannya tuh di podcastnya siapa? Densu. Oh, Densu. Ya jadi gini, itu sebenarnya bukan pilihan ya. Tetapi wartawan tuh wajib merahasiakan nama narasumber. Kenapa? Disitulah komitmen terhadap demokrasi dia diuji. Kenapa? Kalau seandainya ada, ini liputan investigasi nih, ya kan? Dia dapatkan narsum dari Fitri misalnya gitu kan. Fitri ngasih informasi banyak dan seterusnya, dan setelah divalidasi oke lah benar, kemudian ditayangkan secara berimbang gitu, oke. Kemudian ditanya ke saya wartawannya, siapa narasumbernya? Saya wajib untuk merahasiakan Fitri. Kenapa? Satu, itu di Undang-Undang Pers, Undang-Undang 40 diatur. Ya ada namanya hak tolak. Oh, hak tolak dan hak jawab, ya. Hak tolak ya, untuk kemudian merahasiakan siapa, menolak untuk memberitahukan siapa narasumber saya, satu. Kecuali nanti diminta oleh pengadilan. Oh berat ya. Patokannya pengadilan kalau misalnya digugat. Dan harus ya itu baru bisa. Oke. Kenapa seperti itu? Ini melindungi demokrasi. Kenapa Undang-Undang Pers mengatur itu? Kalau tidak ada hak tolak, tidak ada narasumber yang mau menyampaikan kebenaran. Iya sih. Semua akan ketahuan. Bungkam semua. Karena pasti akan dibuka. Iya. Layu sebelum berkembang, mati sebelum waktunya. Kita susah nanti nyari berita. Bukan soal susah nyari berita. Cari berita itu satu hal. Oke. Cari berita kan untuk kebenaran. Iya. Kewajiban utama jurnalistik adalah pada truth, kebenaran. Yes. Yes. Artinya kebenaran itu tidak akan pernah terungkap. Contoh nih dalam kasus, lagi-lagi saya harus refer ke kasus ini. Misal ada narasumber yang kemudian menyampaikan ke saya soal, saya tahu ini kematiannya Sutrimo seperti apa, bla bla bla, ini segala macam dia cerita. Tetap saya nggak percaya begitu aja kan. Kita uji dulu, kemudian kita wawancara, lalu kemudian nanti kita uji lagi, baru kemudian kita produce, kita publish. Oke. Nah tapi kan orang itu nggak mungkin ketika kemudian saya tayangkan, nggak mungkin kita apa namanya, kita declare, Iya. kita kasih tahu. Sama seperti waktu IMIP, kasus IMIP tuh ya. Bandara. Iya, Oh, kan ada informasi yang saya wawancara. Iya. Ya, Iya, yang gelap semua. Iya, ya. gelap. Iya. Iya, aku lihat. itu saya tanya, siapa itu mantan pegawai 2017 sampai 2021, 2020 saya lupa ya. Nah, pokoknya beberapa tahun dia di sana dan dia ceritakan. Tapi siapa dia kan saya nggak mau ngomong. Oh iya. Oh iya, harus dilindungi. Ya kan? Kalau ngomong ya mereka nggak akan mau nanti ke pers Percaya. lagi. Disitulah makanya saya bilang pers tidak akan mati, jurnalis tidak akan mati, hanya mungkin dia akan beradaptasi. Beradaptasi Oke. kuncinya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari netizen. Sorry ya, Sebagai- jadi iya. cuma 3 pertanyaan. Iya, sebagai closing statement aja, tapi ada yang menarik Habis juga Farid nih. sama Fitri banyak nanya sih. Iya, jangan tegang hostnya, relax ya. Makasih Bang ya, Bang Ahmad Rasu makasih. Tawa aja. Mbak tegang lah. Enggak lah ya. Terus kan ini ketawa. terakhir mungkin ya dari @KK Perdana, Mas Aiman, apakah Mas setuju kalau Rakyat Bersuara disebut sebagai program talkshow nomor 1 saat ini? Wah, menurut Mas Aiman, program apa yang paling setara atau menjadi tandingan? Wah itu jangan saya nilai. Iya, Yang jangan saya- lah. Tapi begini, Tapi- orang bilang bahwa program itu apa namanya hanya menampilkan keributan, hanya loh. Iya. Karena kenapa? Yang viral itu yang hanya ribut. Padahal 4 jam, 5 jam itu Iya. yang ribut itu cuma katakanlah 1 menit. Tapi 1 menit itu yang viral. Itu yang viral mana-mana. Kan nggak fair juga Iya penilaiannya. sih. Nah kenapa bisa misalnya, bukan ribut ya, karena nggak selalu. Kenapa misalnya bisa ada perdebatan sangat keras lah gitu. Nah, betul. Karena pendapat yang kemudian disampaikan oleh dua pihak ini ya memang berseberangan. Saling bertolak belakang bahkan. Ya, gimana kok bisa berseberangan ya itu pinter-pinter tim Rakyat Bersuara gitu kan. Bahwa ada pendapat yang berseberangan, iya. Dan itulah kemudian yang dikontestasikan. Isu itu yang dikontestasikan. Dikontes, apa namanya? Dilombakan. Dilombakan, Iya kan? Untuk kemudian dicari kebenarannya. Jadi perdebatan itu penting untuk 3 hal. Perdebatan. Jangan sampai brutal tapi ya. Saya juga nggak mau. Tapi bahwa ketika ada
keras, dengan powerful, ya itu nggak terhindarkan. Jangan dilarang, tapi kalau sampai fisik nggak boleh sama sekali. Kita harus berdebat dengan cara civilized, beradab. Oke. Tiga manfaat debat, bahkan dilombakan kan banyak di anak SMA, bahkan anak Lomba SMP ya. debat. 1, menguji gagasan. Oke. 2, mencari kebenaran. 3, menyalahkan akal publik. Mau apa? Supaya dia kritis, menyalahkan akal publik. Menyalahkan akal. Bukan menyalahkan, menyalahkan. Menyala gitu. Menyalakuin. Ya. Tapi kalau di luar yang 3 itu berarti memang sudah harus di-cut tuh ya, kalau debatnya sudah keluar dari 3 hal tadi. Ya, bukan soal itu. Kalau debatnya sudah tidak civilized. Civilized. Sudah tidak beradab. Tidak Ya, beradab. katakan tidak beradab misalnya ya fisik 1. Yang kedua, menyerang pribadi dengan berlebihan. Sara lah Tapi kadang-kadang, apalagi sara apalagi ya. Menyerang pribadi misalnya, pemikiran Anda itu jelek, itu bukan menyerang pribadi, itu pemikiran kan. Pemikiran. Iya. Tapi misalnya, dia menyebut salah satu anggota fisik misalnya. Oh, itu udah fisik. Itu fisik. Itu kan nggak boleh, itu pribadi. Yes. Misalnya rambut atau apa kan nggak pernah waktu itu ya. Itu nggak boleh. Gitu. Oke, terima kasih Mas Eman. Berarti Mas Aiman nih sambil memantau ini ya pas perdebatan dibahas apa nih? Jadi di tengah ketegangan itu Mas Aiman memantau. Jadi kalau debatannya nggak boleh udah ngeblank. kemana? Iya, Itu kuncinya. kita nggak boleh ngeliat tuh ngeblank. Mas Eman tuh udah ancang-ancang injak rem tuh. Ya, Kita jadi selalu lihat lebih ke situ. ekspresinya Mas Aiman, wah bentar lagi nih. Tapi kalau narsum sampai diusir dari, maksudnya dari perdebatan itu artinya itu udah pilihan Fatal. terakhir. Saya nggak pernah mau sebenarnya, tetapi yang saya jaga adalah publik. Bukan saya pribadi, tapi yang saya jaga publik. Siap. Karena saya bertanggung jawab pada publik ya, dari sisi contoh. Saya nggak mau juga yang kami cari itu adalah bagaimana tadi menguji gagasan, mencari kebenaran dan menyalakan akal publik. Tapi juga jangan sampai tujuan tadi merusak tatanan dan nilai yang kita anut selama ini terkait dengan keadaban. Oke. Yes, setuju. Aduh, terima kasih nih Mas Aiman buat insight-nya. Seru banget Ini sekaligus jadi kayak kuliah kita nih. Tapi nggak kerasa loh ya. Kita Iya, belajar karena juga nih sama-sama sebenarnya. Ada narsum ke 1000 sekian nih yang ngomong nggak perasa ya. Mantap. Ngomong begitu. Luar biasa. Top. Top. Terima kasih banget loh Mas Terima kasih Mas Aiman. Aiman buat waktunya. Dan oke Sounders, dari Mas Aiman kita banyak belajar bahwa menjadi jurnalis itu bukan cuma soal berani bertanya ya Mas Aiman ya, tapi juga berani mendengar, berpikir kritis dan tetap berdiri pada fakta di lapangan. Saksikan terus Oke Zone The Daily Buzz dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Gue Fitri. Wah, Hafid. Dan Aiman Wicaksono. Salam. sampai jumpa. Thank you Mas Aiman. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.